chẳng khác gì những bộ phim bom tấn đã khiến người hâm mộ đi tới tột. Baru pertama kali, negara Asia Tenggara ikut bangga dan turut mendukung pencapaian Indonesia. Kini pintu gerbang Piala Dunia sudah di depan mata, yang sebelumnya Piala Dunia hanyalah sebatas mimpi di siang bolong bagi negara Asia Tenggara. Pakar sepak bola Malaysia berharap Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Muhammadin, agar secepatnya mundur dari jabatan. Masyarakat Malaysia bermimpi ingin memiliki tim nasional layaknya Indonesia. Tapi saya nak tambah yang selalunya orang katakan dengan seperti ini, tidak memberikan khidmat yang terbaik, mereka secara ikhlas berundur dan beri ruang generasi baru untuk mengurus. Memastikan dunia melihat Indonesia. Alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews, ya kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis, tetangga kita Malaysia juga menulis, ya Thailand menulis. Nah ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pertandingan dengan hasil kemenangan telak Indonesia atas salah satu raksasa Asia Arab Saudi, tidak hanya ditayangkan di hampir 200 negara belahan dunia saja, bahkan, terkhusus bagi negara kawasan Asia Tenggara, ternyata masyarakat sipil sebagian besar negara ASEAN, mereka juga mengadakan nonton bareng untuk mendukung Indonesia yang menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara perwakilan negara mereka semua. Selain karena hal positif dari capaian timnas Indonesia yang mampu melaju lebih jauh, Indonesia dapat menjadi perwakilan negara ASEAN, untuk menunjukkan pada dunia soal kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Dukungan mereka pada Indonesia ternyata juga dapat mengobati rasa dahaga mereka, agar setidaknya bisa menyaksikan perwakilan negara Asia Tenggara tampil di ajang terbesar pesta bola Piala Dunia. Piala Dunia jadi pesta bola yang selalu dinanti, sebab, menurut kebanyakan warga sipil ASEAN, ia mengaku, daripada nonton Piala Dunia yang memang harus ditonton semua orang di seluruh dunia, tapi tanpa mendukung negara manapun, lebih baik bagi mereka, agar Indonesia menjadi negara yang didukung di Piala Dunia, sebab, Indonesia mewakili seluruh negara ASEAN di mata dunia. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendukung Indonesia menuju Piala Dunia. Begitu hausnya mereka akan prestasi sepak bola di negaranya masing-masing, apalagi seperti negara Vietnam, dan Malaysia yang juga merupakan negara penggila bola, ternyata mereka juga menaruh simpati, hingga ikut merasa bangga pada timnas Indonesia yang memang bisa diharapkan lebih banyak. Selain menaruh rasa bangga pada Indonesia, di sisi lain, negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia, ternyata mereka juga menyimpan perasaan iri pada Indonesia, namun iri yang dimaksud merupakan iri pada hal yang positif, sebab bagi warga ASEAN, ia bisa menggambarkan jika memiliki tim nasional yang bisa dibanggakan di pentas Asia bahkan dunia selayaknya timnas Indonesia seperti saat ini. Sejatinya sebagian besar warga Asia Tenggara, mendukung penuh pencapaian skuad Garuda agar bisa melaju lebih jauh hingga ke Piala Dunia. Hanya saja mereka merasa iri tidak memiliki tim nasional yang bisa mereka banggakan selayaknya timnas Indonesia. Dengan alasan itulah, maka untuk saat ini, mereka hanya bisa ikut membanggakan timnas Indonesia yang menjadi negara perwakilan Asia Tenggara. Bukti dari negara kawasan ASEAN yang ikut merasa bangga pada pencapaian timnas Indonesia, sudah diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia ternyata juga mengikuti berita media internasional soal kemajuan sepak bola Indonesia, dan benar saja, seluruh media Asia Tenggara, secara serentak turut memberitakan capaian timnas Indonesia yang mampu bersaing di grup yang paling sulit. Untuk saat ini, ternyata timnas Indonesia mulai menjadi tim kebanggaan seluruh warga Asia Tenggara. Timnas Indonesia bisa diandalkan untuk dapat berbicara lebih banyak, maka timnas Indonesia layak menjadi tim kebanggaan negara Asia Tenggara. Selain bisa diandalkan, timnas Indonesia sekaligus jadi perwakilan negara mereka semua, untuk dapat melaju lebih jauh di pentas dunia. Pencapaian timnas Indonesia menjadi gambaran tim kebanggaan seluruh negara ASEAN. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membuka peluang besar bagi skuad Garuda agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memaksimalkan kesempatan Indonesia agar dapat lolos otomatis di grup C bersama Jepang. Setelah Indonesia menang meyakinkan atas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi, media besar Eropa memprediksi
Indonesia akan menjadi negara yang mampu beri kejutan besar di Piala Dunia kali ini. Memastikan dunia melihat Indonesia. Salah satunya dengan apa? Ya saya rasa dengan bangkitnya nasional tim kita yang selalu selama ini di luaran bicara, ini raksasa yang tidur. Nah ini kita lagi bangunin. Me personally, in my perfect world, the Giants and the Jets wouldn't be in East Rutherford, New Jersey. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Indonesia, football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Wawancara jujur terbuka dengan mengutarakan semua visi misi soal rencana besar sepak bola Indonesia di kancah dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini diwawancarai oleh media Italia, yakni Corriere dello Sport. Dalam wawancara tersebut, Erick Thohir mengungkapkan impiannya untuk membawa timnas Indonesia masuk salah satu tim top terbaik dunia. Erick Thohir juga memiliki visi besar jangka panjang untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI mengatakan, "Saya juga memiliki visi jangka panjang, mulai dari saat ini dan mendatang. Saya menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 15 tim nasional top teratas dunia." Itulah wawancara Erick Thohir pada media Italia Corriere dello Sport. Erick Thohir juga pernah menyampaikan visi dan misi terkait perkembangan sepak bola Indonesia, mulai saat ini hingga di masa mendatang. Erick Thohir berharap, agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan pondasi dan kesungguhan semua pihak terkait secara serius. Rencana awal dimulai dengan memenangkan kejuaraan Asia Tenggara, Piala Asia, lalu Olimpiade, dan akhirnya Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek naturalisasi pemain jangka pendek menengah dan jangka panjang untuk mencetak bibit berkualitas internasional, dengan membenahi sepak bola dalam negeri, serta membina bibit muda yang memiliki potensi, agar lebih profesional tinggi serta memiliki visi dengan bekal kualitas selayaknya pemain dunia, dan kini proyek tersebut sedang dilaksanakan. Untuk jangka pendek menengah, dengan gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata, dengan keseriusan serta keinginan kuat, kini ranking FIFA Indonesia semakin membaik. Proyek besar naturalisasi sejumlah pemain tersebut, sekaligus bertujuan untuk memotivasi pemain junior agar lebih serius dalam meraih impian masuk di tubuh skuad timnas Indonesia. Sebab mulai saat ini, hingga di masa mendatang, untuk bisa masuk sebagai pemain tim nasional, PSSI dan pelatih menerapkan standar tinggi agar bisa masuk di skuad inti. Selain dari itu, hal positif lainnya juga sudah terlihat. Kini pamor Indonesia sudah mendunia, dan saatnya untuk meraih impian bersaing di pentas Piala Dunia. Langkah tersebut sangat positif. Hingga detik ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang besar untuk menduduki urutan 2 hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengingat tim yang menduduki peringkat 2 saat ini, hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Dari hanya selisih 1 poin untuk merebutkan urutan 2, artinya peluang Indonesia lolos otomatis sangatlah terbuka lebar. Dengan bekal materi pemain level Eropa, disertai tekad yang kuat, sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi Australia dan Saudi, untuk merebutkan urutan kedua. Jika itu bisa terwujud, secara otomatis, Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Dengan begitu, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia, dan sejarah itu akan tercatat sepanjang masa di buku besar negara ASEAN. Hello and welcome to Football Now. One team who caught the eye were Indonesia, despite currently being sat 129th in FIFA's World Ranking. Media besar Eropa Euronews ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Media besar Eropa tersebut mengatakan, jika kebangkitan sepak bola Indonesia menjadi dampak besar kenaikan gairah sepak bola dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, basis penggemar sepak bola yang penuh gairah, dan kumpulan pemain berbakat yang dapat dipilih melalui keturunan. Mungkinkah Indonesia menjadi kualifikasi kejutan untuk Piala Dunia FIFA 2026? Media besar Eropa Euronews ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Media besar Eropa tersebut mengatakan, jika kebangkitan sepak bola Indonesia menjadi dampak besar kenaikan gairah sepak bola dunia. Baru-baru ini, media besar Eropa, Euronews memberitakan soal perjalanan sepak bola Indonesia hingga berada di titik ini. Saat ini, Piala Asia sudah menjadi ajang rutinan timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi ajang rutinan saja, bahkan semua kategori timnas Indonesia
mulai kelompok usia 17, hingga timnas senior, semuanya sudah lolos ke Piala Asia, dan hanya Indonesia lah, satu-satunya negara kawasan ASEAN yang mampu menembus Piala Asia di seluruh kategori, sekaligus menjadi satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan, kehadiran timnas Indonesia disebut menjadi ancaman nyata bagi sejumlah raksasa Asia lainnya. Seperti halnya Piala Asia lalu, timnas Indonesia U23 baru pertama kalinya mampu lolos ke Piala Asia U23, walau Indonesia berstatus tim debutan yang baru pertama kali mampu lolos Piala Asia. Namun secara mengejutkan semua pihak, sepak terjang timnas U23 ternyata langsung melesat hingga menembus semifinal. Sebetulnya, tinggal satu langkah lagi, Indonesia menembus partai final yang sekaligus mengantongi tiket Olimpiade. Namun sayang, Indonesia harus tumbang dengan Uzbekistan di babak semifinal, bahkan Indonesia nyaris menembus Olimpiade untuk yang pertama kalinya, yang digelar di Paris, Prancis. Tak hanya kemajuan sepak bola kelompok usia, bahkan, timnas Indonesia senior justru yang menjadi daya tarik sejumlah media dunia, termasuk media besar Eropa juga turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat. Media Eropa Euronews menyebut, dulu Piala Dunia hanyalah sebatas mimpi bagi Indonesia, namun saat ini, nampaknya Piala Dunia akan jadi ajang rutinan Indonesia, asalkan mereka serius untuk membangun sepak bola yang berkualitas internasional, dan saat inilah waktunya, Indonesia sudah menjadi bagian penting dari eksistensi sepak bola dunia. Bahkan sebab kemajuan sepak bola Indonesia, kini gairah sepak bola kembali mengangkat gairah pecinta sepak bola dunia. Hampir di setiap pertandingan timnas Indonesia, hak siar dari laga Indonesia menjadi pertandingan yang dinanti di berbagai negara belahan dunia. Dari pengaruh besar timnas Indonesia itulah, bahkan kemajuan sepak bola Indonesia disebut berperan penting untuk kembali mengangkat gairah sepak bola dunia, berkat timnas Indonesia yang ternyata mampu menarik perhatian berbagai negara belahan dunia, hingga mengangkat gairah sepak bola dunia yang sempat menurun sebab pandemi. Berkat keikutsertaan timnas Indonesia di semua ajang bergengsi Asia, ditambah dengan dukungan supporter Indonesia yang sangat fanatik, kini setiap kali pertandingan timnas Indonesia, ternyata menjadi pertandingan yang paling banyak dinanti berbagai negara belahan dunia. Tak hanya sekedar berpotensi memberi ancaman para tim kuat Asia saja, bahkan kekuatan timnas Indonesia disebut akan terus berkembang, sebab, kini pamor timnas Indonesia semakin melesat, yang bahkan di setiap kali pertandingan timnas Indonesia kini sudah mulai sorot banyak media besar dunia. Berkat kemajuan pesat itu juga, pesona timnas Indonesia saat ini, kian menarik minat para pemain keturunan untuk ingin membela timnas Indonesia, yang saat ini eksistensi timnas sudah memiliki pamor besar, dan tengah menjadi sorotan berbagai media dunia. Garis besar dari pemberitaan media Eropa Euronews mengatakan, di kemudian hari, Indonesia menjadi negara langganan Piala Dunia, dan kemungkinan, Liga Champion Eropa akan dipenuhi pemain bintang Asia, dan salah satunya dari Indonesia. Itulah kutipan berita dari media Eropa, yang ternyata juga sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia secara terperinci. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.